Tanah Abang siang itu bukan sekadar pasar tekstil. Ia adalah hutan beton tempat hukum rimba berlaku. Di antara kios-kios sempit dan hiruk-pikuk pedagang, satu nama menggema dari ujung ke ujung, Bung Toman. Pria bertubuh kekar, bertato naga di leher, dan selalu mengenakan kacamata hitam meski langit mendung. Dia bukan sekadar preman, dia adalah penguasa. Warga menyebutnya Raja Pasar, karena sejak 3 tahun terakhir, tak ada satupun aktivitas dagang tanpa restu darinya. Di bawah kaki Bung Toman, belasan anak buahnya berkeliaran seperti serigala lapar. Mereka memalak tanpa ampun, dari ibu-ibu penjual sayur hingga kuli panggul renta. Tak ada belas kasihan, sekali menolak setor uang keamanan, maka bersiaplah dihajar, bahkan disiram air keras, seperti yang terjadi pada Ucup, penjual kaos kaki, minggu lalu. Ia bebas berkeliaran, bahkan berdiri santai sambil merokok di pos satpam tanpa diganggu siapapun. Hari itu, Bung Toman berdiri di atas sebuah gerobak kosong, memandang seisi pasar seperti seorang jenderal menatap pasukan. Tawa kerasnya menyembur ketika melihat seorang pedagang muda terjatuh karena dipepet anak buahnya. "Woi, baru buka lapak kok gaya sok keren," teriaknya sambil tertawa. Semua orang hanya bisa tertunduk. Siapapun yang menatap matanya terlalu lama, akan dianggap menantang dan dicari malam harinya. Namun di balik ketawa dan dominasinya, Bung Toman menyimpan trauma masa lalu. Dulu, ia hanyalah preman kecil yang hidup di bawah bayang-bayang seorang pendekar misterius yang pernah membersihkan Tanah Abang dari kejahatan. Pendekar itu hilang entah kemana, namun dendam Bung Toman padanya tak pernah padam. Ia bersumpah akan menjadi raja sejati, dan memastikan bahwa tak ada pendekar atau siapapun yang bisa mengusiknya lagi. Satu persatu kios dipalak. Tangisan dan protes hanyalah musik latar di telinga para preman. Seorang ibu tua berusaha menyembunyikan hasil dagangnya, tapi tertangkap. Bung Toman sendiri turun tangan, menyambar uang receh dari tangan wanita renta itu. "Gue kasih keringanan, Bu. Cuma 100.000 doang. Minggu depan naik ya, kalau masih pengen dagang di sini," katanya sambil menginjak barang dagangan sang ibu. Seorang pria muda bersorban putih mencoba menegur perlakuan Bung Toman. Ia adalah pengurus masjid kecil di pinggir pasar. Tapi sebelum sempat bicara banyak, wajahnya dihantam helm motor oleh salah satu anak buah Toman hingga berdarah. Tak ada yang menolong, tak ada yang berani. Pasar Tanah Abang telah lama kehilangan keberanian. Mereka hanya menyimpan harapan, entah pada siapa. Sebelum meninggalkan lokasi, Bung Toman menoleh ke arah pusat jalanan pasar, seolah merasakan angin yang berbeda. "Gue udah kuasain tempat ini. Kalau ada yang coba-coba jadi jagoan, gue sikat hidup-hidup," teriaknya sambil mengepalkan tangan ke langit. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang berdiri mengamati. Seorang pemuda dengan jaket lusuh, wajah dingin, dan tatapan tenang. Ia baru tiba di Jakarta, tapi bawaannya sudah bergetar menyaksikan kezaliman yang menguar di pasar itu. Tak ada yang tahu siapa pemuda itu. Tapi angin berbisik, langit mendung menahan petir, dan entah mengapa, seekor kucing pasar tiba-tiba melolong seperti merasakan bencana. Tanah Abang belum sadar, mereka sedang duduk di atas gunung api yang sebentar lagi akan meletus. Langkah kaki pemuda itu ringan namun mantap. Jaket lusuhnya menutupi tubuh yang tampak kurus, tapi sorot matanya menyiratkan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Ia berjalan melewati kios-kios yang masih berguncang ketakutan setelah amukan Bung Toman. Pedagang-pedagang hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan untuk berani memperhatikan orang asing. Namanya, Raka, ia baru tiba dari kaki Gunung Galunggung, membawa sebilah keris tua yang dibungkus kain kafan, warisan dari kakeknya yang telah wafat setahun lalu. Dalam perjalanannya ke Jakarta, ia tak mencari pekerjaan, tak mencari nama, apalagi mencari masalah. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang seperti kompas gaib, membawanya tepat ke jantung tempat kezaliman merajalela, Tanah Abang. Raka duduk di pojokan pasar, membuka sebungkus nasi bungkus sambil mengamati keadaan. Di matanya, setiap luka pedagang, setiap tangisan ibu-ibu, dan setiap bekas darah di tembok seolah menyuarakan satu hal, bebaskan kami. Ia tak mengatakan sepatah kata pun, tapi di dalam dadanya, ilmu yang lama dikunci mulai berdenyut. Ilmu Sangkuriang, ilmu turunan dari leluhur Sunda,
hanya akan bangkit saat keadilan diinjak dengan penuh kesombongan. Sore itu, tanpa sengaja, seorang preman muda bernama Doyok memperhatikannya. Melihat Raka duduk santai sambil makan, tanpa membayar uang keamanan, Doyok langsung maju bersama dua temannya. "Woi, lo pikir ini taman kota? Duduk-duduk seenaknya, kagak bayar retribusi." Raka menoleh pelan, matanya tenang, bahkan cenderung datar. Ia hanya menjawab, "Saya cuma numpang makan. Tidak ganggu siapa-siapa." Namun, bagi para preman seperti Doyok, ketenangan adalah bentuk penghinaan. Mereka terbiasa melihat ketakutan di mata orang-orang. Saat tak menemukannya di mata Raka, egonya terasa ditampar. Tanpa banyak bicara, Doyok menyambar nasi bungkus dari tangan Raka dan melemparkannya ke tanah. "Di sini lo makan cuma kalau udah setor. Atau mau gua setor ke rumah sakit dulu?" Hah. Raka masih diam, tapi jari-jarinya mulai mengepal. Urat di lehernya terlihat. Tangan kanannya menyentuh pergelangan kiri, tempat keris kecil tersimpan. Darah leluhurnya memanas. Namun ia menahan diri. "Saya tidak cari ribut," katanya lirih. Tapi Doyok malah menertawakan dan mendorong dada Raka keras-keras. Kaki Raka bergeser setapak, dan disitulah batasnya. Tiba-tiba angin di pasar berubah. Suara-suara jadi hening sejenak. Mata Raka menyala merah redup. Doyok merasa sesuatu yang aneh, seolah hawa di sekeliling Raka jadi berat dan mengguncang. Namun ia belum sadar bahaya macam apa yang sedang ia bangunkan. "Mau gaya lo? Ya udah, gua hajar sekarang," teriaknya, mengangkat tangan untuk memukul. Dan saat pukulan itu melayang, sesuatu terjadi. Dunia seolah melambat, mata Raka bergetar, dan dalam sekejap, tangan Doyok terhenti di udara, seolah tertahan oleh dinding tak terlihat. Raka hanya bergeser sedikit, lalu menatap Doyok dengan tajam. "Jangan sentuh saya, kalau kau tak siap kehilangan semuanya." Kata-kata itu keluar bukan sebagai ancaman, tapi peringatan dari pemilik warisan paling mematikan yang pernah lahir dari tanah Sunda. Doyok mengerjap, tangannya yang terangkat kini tak bisa bergerak, seperti terhenti oleh kekuatan tak kasat mata. Keringat dingin merembes di pelipisnya meski udara terasa panas. Ia menatap Raka yang tetap berdiri tenang, tanpa ekspresi, tapi sorot matanya kini seperti jurang, dalam, gelap, dan mengancam menelan siapapun yang menantangnya. Dua anak buah Doyok sontak maju, membawa besi panjang dan rantai motor. Mereka tak paham apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu satu hal, siapapun yang membuat Doyok takut, harus dihajar. Raka hanya menarik napas pelan, lalu langkahnya bergeser. Gerakannya nyaris tak terlihat, tapi detik berikutnya, tubuh salah satu preman itu sudah terguling 5 meter ke belakang, menghantam gerobak pedagang es. Suara besi jatuh membelah pasar. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa pedagang mengintip dari balik terpal dan melihat Doyok terhuyung, memegangi lengan yang entah bagaimana terasa nyeri luar biasa. Gue nggak ngerti. Dia nggak mukul, tapi tulang gue kayak retak," bisiknya dengan wajah pucat. Temannya satu lagi maju nekat, tapi nasibnya sama, tubuhnya mental ke tong sampah, mulutnya berlumur darah. Raka berdiri di tengah jalan pasar dengan angin berputar pelan di sekelilingnya. Wajahnya tetap tanpa amarah, tapi auranya berubah. Para pedagang mulai berbisik, "Siapa dia? Bukan orang biasa tuh." Bahkan seorang tukang ojek berujar lirih, "Gue pernah lihat aura kayak gini, waktu kecil, ada pendekar datang ngusir dukun santet." Hawanya begini, tiba-tiba, teriakan menggema dari kejauhan. "Woi, ada apa nih?" Suara berat itu milik Bung Toman. Ia datang dengan rombongan anak buah, mengenakan jaket kulit, dan wajah yang penuh kemarahan. Melihat 3 anak buahnya terkapar, matanya memerah. "Siapa yang berani ngusik anak buah gue?" Raka menatapnya tenang. "Saya hanya membela diri. Saya tidak mengusik siapapun, sampai mereka memaksa." Bung Toman meludah ke tanah, lalu berjalan mendekat. Suasana pasar membeku. Semua orang tahu, ini bukan pertengkaran biasa. Bung Toman tak pernah membiarkan orang yang menantangnya hidup tenang. Dan kini, di hadapannya berdiri seseorang yang tak punya rasa takut sedikit pun di wajahnya. "Lo pikir lo pendekar dari sinetron silat? Hah? Di sini, yang kuat itu yang tega," bentak Bung Toman. Raka tetap diam, tapi di balik jaket usangnya, ia mulai membuka ikatan kain putih di pinggang. Di dalamnya terselip sebilah keris kecil, tua, namun berkilau merah darah ketika terkena cahaya. Bung Toman melotot. "Itu, keris apa itu?" Raka menatapnya pelan.
Ini bukan keris biasa, ini warisan dari darah yang lebih tua dari dendammu. Pasar Tanah Abang mulai gemetar. Bukan karena gempa, tapi karena ada dua kekuatan besar yang akhirnya bertemu. Satu adalah tirani yang tumbuh dari kekejaman. Satunya lagi adalah warisan kuno yang bangkit karena ketidakadilan. Api pertamanya telah menyala, dan dalam waktu dekat, Tanah Abang akan menjadi medan tempur yang tak pernah mereka bayangkan. Keris kecil itu kini tergenggam penuh oleh tangan Raka. Ujungnya mengeluarkan hawa panas yang tidak biasa, dan seolah alam pun ikut merespons. Angin berhenti. Suasana pasar yang tadinya riuh kini berubah sunyi seperti kuburan. Bung Toman sempat melangkah mundur satu tapak. Meskipun wajahnya tetap beringas, ada keraguan yang mulai merayap di matanya. Lo pikir gue takut sama besi rongsokan itu? Hardik Bung Toman, berusaha menepis rasa aneh yang merambat di tengkuknya. Tapi para preman di belakangnya diam. Bahkan Doyok yang biasanya paling vokal kini terduduk dengan napas terengah, menatap Raka seolah melihat makhluk dari dunia lain. Sementara itu, keris Raka berdenyut merah, tanda bahwa ilmu Sangkuriang dalam dirinya mulai bangkit perlahan. Di tangan orang biasa, ini hanya besi, ucap Raka datar. Tapi di tangan pemilik warisannya, ini bisa membelah langit. Bung Toman tertawa mengejek, tapi tawa itu tak sampai di ujung suara. Ada getar yang muncul dari tanah, halus tapi nyata. Seekor kucing pasar yang lewat tiba-tiba berlari ketakutan, dan para pedagang mulai berdoa dalam hati. Mereka tahu, hari itu bukan hari biasa. Dengan gerakan secepat kilat, Bung Toman menyerang. Tinju kerasnya menghantam ke arah wajah Raka, disertai raungan keras. Tapi tubuh Raka bergeser seperti bayangan, menghindar tanpa mengangkat tangan. Dalam satu gerakan lembut, keris itu menari, menyentuh tangan Bung Toman, dan luka kecil langsung terbuka, mengeluarkan darah hitam pekat yang aneh. Bung Toman menatap luka itu dengan tatapan kaget bercampur ngeri. Apa-apaan ini? Itu darahmu sendiri? Kata Raka pelan, tapi yang terkena ilmu Sangkuriang takkan bisa menyembuhkan luka dengan mudah. Kau telah menyentuh batas kekuatan yang bukan milik zamanmu. Bung Toman terdiam, tangannya gemetar, tak ada yang pernah membuatnya berdarah selama ini. Bahkan saat duel melawan bos preman dari luar kota, ia tetap berdiri tanpa goresan. Tapi sekarang, seorang pemuda kurus dengan keris kecil mampu menembus pertahanannya hanya dengan satu sentuhan. Para anak buah Bung Toman mulai mundur perlahan. Aura di sekitar Raka kini begitu menekan. Seolah ia bukan sekadar manusia, tapi warisan dari ratusan tahun dendam yang terakumulasi. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, namun tak menenangkan suasana. Justru membuat semuanya terasa sakral dan mencekam, seakan pertempuran ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Bung Toman menatap tajam, lalu memuntahkan ludah berdarah ke tanah. Gue gak peduli lo siapa, tapi gue janji, malam ini lo bakal tinggal nama. Ia memberi isyarat kepada semua anak buahnya. Puluhan preman mulai merapat, membawa senjata tajam dan rantai. Tapi Raka hanya berdiri tenang, menggenggam kerisnya lebih erat. Di dadanya, suara leluhur bergema, bila tanah diinjak oleh ketamakan, maka darah pewaris akan bangkit. Pertempuran besar tak bisa lagi dihindari. Dan malam di Tanah Abang tak akan pernah sama lagi. Malam jatuh seperti tirai kelam yang menyelimuti pasar Tanah Abang. Lampu-lampu jalan bergetar seperti gentar menghadapi energi yang berkumpul di tengah pasar. Bung Toman dan puluhan anak buahnya mengepung Raka dari segala arah. Udara menjadi berat, tak seorang pun dari para saksi berani bersuara. Mereka tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini adalah tabrakan antara kekuasaan dan kutukan masa lalu. Raka menutup matanya sejenak. Dari keris yang digenggamnya, hawa panas menjalar ke sekujur tubuh. Suara gemuruh samar terdengar di telinganya, bukan suara dunia, tapi bisikan leluhur yang tersimpan dalam darahnya. Buka gerbangnya, Raka, biarkan api Sangkuriang membakar yang layak dibakar, bisik suara itu, berat, tua, dan syarat dendam. Dan saat Raka membuka matanya kembali, cahaya merah menyala dari balik pupilnya. Salah satu preman menerjang lebih dulu, membawa besi panjang yang biasa digunakan untuk membongkar lapak. Tapi belum sempat besi itu menyentuh udara di dekat Raka, tubuh pria itu terpental jauh ke belakang, menghantam gerobak nasi goreng hingga hancur berantakan. Jeritannya teredam suara ledakan kecil yang berasal dari pijakan kaki Raka yang kini terendam dalam retakan aspal. Kekuatan ilmu Sangkuriang mulai benar-benar terlepas.
Maju semua, hancurkan dia, teriak Bung Toman kalap. Belasan preman serentak menyerbu. Raka bergerak seperti bayangan. Tubuhnya meliuk, melompat, memutar, dan tiap ayunan kerisnya membentuk jejak cahaya merah. Suara tulang retak terdengar bertubi-tubi. Ada yang terkapar sambil muntah darah, ada yang terpental tanpa tahu siapa yang menghantamnya. Satu persatu pasukan Bung Toman tumbang, seperti dedaunan kering dihempas badai. Tapi Bung Toman bukan preman sembarangan. Ia maju dengan 2 rantai baja di tangan, bergerak seperti ular raksasa. Ia menyerang Raka dari sisi kanan dan kiri dengan kecepatan mengerikan. Tapi kali ini, Raka tak menghindar. Ia menangkis dengan keris, dan untuk pertama kalinya, dentingan keras terdengar. Rantai baja Bung Toman terpental dan menciptakan percikan api. Kekuatan mereka bentrok, dan dari situ, pertempuran sejati dimulai. Bung Toman meraung seperti binatang buas. Ia mencabik udara, melompat, memutar tubuh, menghantam Raka bertubi-tubi. Tapi Raka, dengan teknik gerak warisan Sang Kuryang, tak hanya menghindar, ia seperti menari di antara kematian. Sekali lagi, kerisnya menyayat dada Bung Toman. Darah hitam mengalir. "Kau, bukan manusia," desis Bung Toman, setengah menggigil. Tapi Raka hanya berkata, "Aku manusia. Tapi darahku membawa sejarah yang kau bangunkan dengan keserakahanmu." Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Tapi tak seorang pun dari aparat akan berani mendekat. Sebelum semuanya selesai, Bung Toman kini berlutut, tangannya gemetar menahan luka yang menganga. Raka mendekat perlahan. Di sekitarnya, tubuh-tubuh preman bergelimpangan. Hening menyelimuti pasar, dan malam itu, Tanah Abang menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Seorang pemuda sendirian menggulung pasukan preman yang selama ini tak tersentuh hukum. Namun Raka belum selesai. Tatapannya kini menyapu ke arah langit. "Ini baru awal," gumamnya lirih. Karena di balik kekuatan Bung Toman, ada kekuatan yang lebih gelap. Dan Raka bisa merasakannya, sebuah kekuatan hitam yang sedang mengawasi dari kejauhan, menunggu saatnya turun tangan. Langit Tanah Abang masih muram meski malam mulai berganti dini hari. Aroma darah, debu, dan bara dendam masih membekas kuat di udara. Tubuh Bung Toman tergeletak lemah, tapi belum sepenuhnya tak berdaya. Napasnya tersengal, namun sorot matanya penuh kegilaan. Raka berdiri di hadapannya, keris di tangan masih menyala samar, menandakan sisa amarah ilmu Sang Kuryang yang belum sepenuhnya padam. Namun tiba-tiba, tubuh Bung Toman bergetar hebat. Ia mengerang, lalu tertawa pelan. Dari balik pakaiannya yang robek, muncul cahaya hitam kehijauan yang menjalar di kulitnya. "Kau pikir aku berdiri di puncak Tanah Abang hanya dengan kekuatan sendiri?" ucap Bung Toman dengan suara yang lebih dalam, seolah bukan hanya dia yang berbicara. Raka tertegun. Hawa di sekitarnya berubah drastis, dingin dan menyesakkan. Suara gaib seperti lolongan serigala tua terdengar di telinga Raka. Lalu terdengar suara tawa berat, berasal bukan dari mulut Bung Toman, melainkan dari udara itu sendiri. Akhirnya, pewaris ilmu Sang Kuryang muncul juga. "Hahaha, darah yang kucari selama puluhan tahun." Sosok bayangan tinggi menjulang mulai muncul di belakang Bung Toman, perlahan membentuk siluet manusia dengan jubah hitam panjang dan mata merah menyala. "Aku, Ki Jagabaya dari Gunung Kendeng. Dan pemuda itu adalah tumbalku yang sempurna." Raka mengerutkan dahi, tubuhnya otomatis mengambil sikap waspada. Ia pernah mendengar nama itu, Ki Jagabaya, dukun hitam yang dikabarkan menghilang setelah perang agama di masa kolonial, seorang pemuja ilmu hitam yang pernah mencoba menguasai tanah Jawa dengan pengorbanan manusia berdarah leluhur. Kini ia tahu, Bung Toman bukan siapa-siapa, ia hanyalah bidak dari kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kelam. Ki Jagabaya menatap Raka dengan senyum penuh rencana. "Ilmu Sang Kuryang, kutukan yang diwariskan dari pengkhianatan anak kepada ibu. Kau pikir kekuatanmu berasal dari kebajikan? Tidak, anak muda, itu berasal dari darah yang dikutuk langit dan bumi. Dan aku akan menyerapnya, menjadikannya puncak dari ilmu Rawakala milikku." Ia melangkah maju, dan setiap pijakannya membuat tanah bergetar pelan. Raka berusaha tetap tenang, tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan musuh biasa. Ini bukan seperti Bung Toman yang mengandalkan otot dan kekuasaan. Ini adalah makhluk yang hidup dengan kekuatan dunia bawah, kekuatan yang bahkan bisa memanipulasi roh dan leluhur. Tapi ia juga tahu satu hal, darah Sang Kuryang tidak diwariskan pada keturunan yang lemah. Ia menggenggam kerisnya lebih erat,
dan nyala merahnya kembali membara. Jika darahku kutukan, ucap Raka pelan, maka biarlah kutukan ini kupakai untuk mengakhiri kebusukan yang lebih besar darinya. Tubuh Raka mulai diselimuti aura merah menyala, berdenyut seperti jantung yang siap meledak. Di sekelilingnya, sisa preman yang masih hidup lari terbirit-birit. Dan malam itu, dua kekuatan tua yang terbangun dari tidur panjang akhirnya berhadapan, ilmu hitam Rawakala dan warisan merah ilmu Sangkuriang. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai, tapi tanah sudah bersiap menyerap darah yang lebih pekat dari sebelumnya. Kilatan petir membelah langit, Jakarta saat dua kekuatan kuno bersiap meledak di tengah Tanah Abang. Ki Jagabaya berdiri tegak, jubah hitamnya melambai meski tak ada angin. Di hadapannya, Raka berdiri kokoh, tubuhnya diselubungi aura merah menyala yang meliuk seperti kobaran api. Warga yang semula menonton dari kejauhan kini lari tunggang langgang, sementara para pedagang menutup lapak dengan doa terucap dari mulut yang gemetar. "Buka gerbang Rawakala," bisik Ki Jagabaya. Dari bawah tanah, semburan asap hitam mendadak muncul, membentuk lingkaran besar berisi simbol-simbol kuno. Dari dalamnya keluar sosok-sosok samar berwajah manusia tapi bermata kosong, tubuhnya transparan dan melayang-layang. Mereka adalah arwah gentayangan, korban ritual Ki Jagabaya di masa lalu. Kini mereka dipanggil kembali, dijadikan senjata. Raka tak gentar, ia mencabut keris Sangkuriang dengan kedua tangan, lalu menancapkannya ke tanah. Tanah bergetar, dari dalam bumi, cahaya merah membentuk garis-garis tak kasat mata, menciptakan perisai besar berbentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. "Dengan darah leluhurku, aku kunci dunia ini dari campur tangan roh busukmu, Jagabaya," teriak Raka. Suara gaib menggemuruh menjawab, seperti sorak-sorai perang dari zaman kerajaan yang bangkit kembali. Makhluk-makhluk hitam itu menyerbu. Mereka meraung, menyusup ke dalam tubuh siapa saja yang masih berada di dekat pasar. Beberapa warga menjerit dan jatuh ke tanah sambil kejang-kejang. Tapi saat roh-roh itu mendekati lingkaran pelindung Raka, tubuh mereka mendadak meledak menjadi debu. Cahaya merah itu bukan sembarang perlindungan, ia adalah pagar darah, warisan langsung dari penguasa tanah dan langit. Ki Jagabaya tertawa, "Kau memang anak terpilih, Raka. Tapi semua kekuatan ada batasnya. Darah Sangkuriang mengandung kemarahan, dan kemarahan bisa menelan pemiliknya sendiri." Ia melompat tinggi ke udara, dan dari telapak tangannya keluar tombak energi hitam pekat. Ia lemparkan ke arah Raka. Tombak itu memekik saat meluncur, membawa kekuatan yang bisa menghancurkan bukit. Raka tak menghindar, ia menebas tombak itu di udara, dan tabrakan dua energi itu menciptakan ledakan mahadahsyat. Gelombangnya menyapu lapak-lapak pasar, memecahkan kaca gedung, dan membuat lampu jalan padam. Kedua kekuatan saling menelan, saling berusaha menguasai. Dan dari dalam pusaran itu, dua sosok muncul berdiri tegak. Raka dan Ki Jagabaya, kini berlumur debu dan luka, saling tatap dengan nafas berat. Namun, di tengah semua itu, Ki Jagabaya tiba-tiba mematung. Matanya membelalak. Dari balik tubuh Raka, muncul bayangan besar seorang wanita tua berjubah putih, membawa tongkat dari kayu tua. Wajahnya penuh luka, namun sorot matanya tenang. "Ibu," gumam Raka lirih. Sosok itu adalah arwah Dayang Sumbi, ibu Sangkuriang, yang terikat pada garis darah Raka. Kini ia muncul, dipanggil oleh kekuatan cinta dan pengorbanan. Dan untuk pertama kalinya, Ki Jagabaya tampak gentar. "Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Kau panggil arwah yang ditolak dunia." Raungnya ketakutan, tapi segalanya sudah berubah. Kini, perang tak hanya milik darah dan dendam, tapi juga kasih dan pengampunan yang bangkit dari masa lalu. Hening menyelimuti Tanah Abang yang kini seperti ladang perang. Debu belum sepenuhnya reda ketika sosok Dayang Sumbi berdiri di belakang Raka, membawa aura agung yang membuat hawa malam terasa sakral. Sorot matanya menembus jauh ke dalam jiwa, bukan hanya ke dalam Raka, tapi langsung ke sanubari Ki Jagabaya. Sang dukun hitam gemetar, bibirnya bergetar seolah menahan jeritan yang tak kunjung keluar. "Jagabaya," suara Dayang Sumbi menggema, seperti gema yang merambat dari gunung ke gunung, "kau adalah murid yang kukasihi, namun kau pula yang mengkhianatiku, mengorbankan anak-anakku demi keabadianmu sendiri." Raka menoleh cepat ke belakang, wajahnya bingung. "Murid," bisiknya. Ki Jagabaya mundur satu langkah, lalu jatuh bersimpuh. "Aku hanya ingin kekuatan, aku ingin dipandang seperti engkau, guru." Dayang Sumbi menggeleng perlahan. "Aku tak pernah ajarkan kebencian.
Tapi kau, Jagabaya, mencuri kitab Rawakala dari balik gua kuning dan memperbudak roh-roh yang tak bersalah. Kau ciptakan kekuatan dari penderitaan manusia. Dan kini kau menunggangi tubuh orang-orang lemah untuk mewujudkan nafsumu. Tangannya terangkat, dan dari tongkatnya mengalir cahaya putih ke tanah, membentuk lingkaran cahaya di sekitar Ki Jagabaya yang tak bisa bergerak. Raka menatap semua itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tak tahu bahwa leluhurnya bukan hanya pemilik ilmu, tapi juga guru dari sosok jahat yang kini hendak menghancurkan dunia. Lalu, kenapa ibu muncul sekarang? Tanya Raka pelan. Dayang Sumbi menoleh padanya dengan tatapan penuh kasih. Karena kau adalah titik temu takdir kami. Ilmu Sangkuriang bukan hanya warisan kekuatan, Raka. Ia juga warisan luka, dan kau adalah pengakhir luka itu. Ki Jagabaya meraung, tubuhnya mulai membakar dari dalam. Energi hitam yang tadinya melindunginya kini berubah menjadi belenggu. Tidak, aku belum selesai. Aku belum menguasai dunia ini. Teriaknya, tapi cahaya dari tongkat Dayang Sumbi semakin kuat, mengurung tubuh Jagabaya dalam pusaran cahaya putih dan merah. Roh-roh gentayangan yang tadinya mengelilinginya satu persatu terbebas, menangis sebelum menghilang menuju alam akhir. Namun kekuatan gelap Jagabaya tidak menyerah begitu saja. Dengan segenap sisa energinya, ia menghimpun satu serangan terakhir, membentuk tombak hitam dari darah dan bayangan. Ia melemparkannya ke arah Dayang Sumbi dengan teriakan penuh kebencian. Tapi Raka melompat, menghunus keris Sangkuriang dan menebas tombak itu di udara. Ledakannya membakar tubuh Raka, membuatnya terpelanting. Raka tersungkur, luka parah di dadanya. Tapi dari tubuhnya mengalir cahaya merah yang tenang. Dayang Sumbi menunduk dan menyentuh dahinya. Kau sudah melakukan cukup, anakku. Kini biarkan aku mengakhiri ini. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, tubuh Ki Jagabaya pecah menjadi ribuan serpihan abu, dan teriakan terakhirnya menghilang dalam cahaya fajar yang mulai merekah. Tanah Abang hening kembali, tapi keheningan itu bukan milik ketakutan, melainkan kelegaan. Hari baru menyingsing di atas puing-puing pasar, dan seorang pemuda yang hampir meregang nyawa, kini bersandar pada warisan leluhur, menanti takdir selanjutnya. Pagi itu, sinar mentari menyusup perlahan ke sela-sela puing pasar Tanah Abang yang luluh lantak. Suara langkah para warga terdengar pelan, seolah mereka masih belum percaya bahwa malam penuh kengerian itu telah berlalu. Di tengah reruntuhan, tubuh Raka terbaring lemah, diselimuti jubah merah peninggalan Dayang Sumbi yang kini telah menghilang bersama cahaya fajar. Nafasnya berat, namun detak jantungnya tetap kuat, seolah semesta belum merelakannya pergi. Mbah Bolot, yang sejak awal menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan, kini berlari terlatih mendekati Raka. Raka, bangun, Le. Tangisnya pecah. Ia memeluk tubuh pemuda itu, yang masih hangat meski luka parah membekas di dada dan punggung. Tak lama kemudian, beberapa warga lain ikut berdatangan. Mereka tak lagi melihat Raka sebagai pemuda misterius, melainkan sebagai penyelamat. Sosok yang telah mengorbankan segalanya untuk menghentikan kejahatan yang telah lama berakar di tanah mereka. Ketika Raka membuka matanya perlahan, yang pertama ia lihat adalah langit biru yang cerah, tak lagi diselimuti kabut hitam seperti malam-malam sebelumnya. Ia tersenyum tipis meski tubuhnya terasa remuk. Sudah, selesai, tanyanya lirih. Mbah Bolot mengangguk cepat, menahan air mata yang terus mengalir. Sudah, Le, kau yang menyelesaikannya. Kau, yang menyelamatkan kami semua. Namun saat Raka hendak duduk, ia melihat sesuatu menghitam di sudut pasar. Sebuah simbol aneh terukir di bekas tempat Ki Jagabaya lenyap. Simbol itu berdenyut pelan, seolah masih hidup. Belum selesai, gumam Raka. Ia merasa, meski Ki Jagabaya telah dihancurkan, jejak kekuatannya belum benar-benar lenyap. Ada warisan gelap yang tersisa, dan itu bisa membangkitkan ancaman baru jika dibiarkan. Sore harinya, Raka dibawa ke rumah Mbah Bolot untuk dirawat. Tapi luka di tubuhnya tak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Setiap malam, ia menggigil dalam mimpi-mimpi tentang masa lalu leluhurnya. Dalam tidurnya, ia melihat Sangkuriang muda, Dayang Sumbi, dan peristiwa-peristiwa yang tak tercatat dalam sejarah. Ilmu Sangkuriang tidak hanya memberinya kekuatan, tapi juga beban memori lintas zaman. Warga Tanah Abang mulai bergotong royong membangun ulang pasar. Namun bisik-bisik mulai menyebar, tentang pemuda sakti yang mengalahkan geng Bung Toman dan Dukun Hitam. Beberapa orang bahkan datang dari luar kota untuk mencari tahu tentang anak Sangkuriang itu. Raka mulai merasa dia bukan lagi sekadar manusia biasa.
Dan dalam diam, ia mulai bertanya, apakah ini jalan takdir, atau awal dari petaka yang lebih besar. Malam itu, saat hujan turun perlahan, seorang lelaki tua berjas panjang berdiri di tepi pasar. Matanya menyipit menatap simbol hitam yang tersisa. Di tangannya tergenggam kitab tua beraksara kuno. Ia tersenyum samar. Akhirnya, pewaris Sangkuriang muncul juga. Tapi kau belum siap, bocah, katanya pelan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Tak ada yang tahu bahwa musuh berikutnya telah bersiap. Malam yang dingin menyelimuti Tanah Abang ketika Raka masih terbaring lemah di rumah Mbah Bolot. Namun, di luar sana, di balik bayang-bayang gedung-gedung tua, sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung. Lelaki tua berjas panjang yang kemarin muncul di pasar kini duduk di tengah lingkaran hitam berisikan anggota-anggota bertopeng. Mereka adalah bagian dari sebuah sekte kuno bernama Panglima Hitam, yang bertekad merebut ilmu Sangkuriang untuk menguasai dunia bawah tanah. Lelaki tua itu membuka kitab tua dengan tangan gemetar namun tegas. Anak itu adalah pewaris darah murni Sangkuriang, satu-satunya yang bisa menguasai ilmu ini sepenuhnya. Jika ia tidak segera kita taklukkan, maka kekuatan kita akan hancur, ucapnya dengan suara berat, penuh kebencian. Para anggota sekte saling pandang, berjanji dalam hati untuk melakukan apapun demi misi ini, bahkan jika harus menumpahkan lautan darah. Sementara itu, Raka mulai merasakan kekuatan baru muncul dari dalam dirinya. Luka di tubuhnya yang dulu parah kini perlahan mengering, berganti dengan energi yang mengalir deras seperti sungai berapi. Mbah Bolot mengamati perubahan itu dengan mata penuh kekhawatiran. Ini bukan sembarang kesembuhan, Le. Kekuatan itu bisa jadi berkah, atau kutukan, katanya serius. Keesokan harinya, Bung Toman yang masih menyimpan dendam mendengar kabar tentang Raka yang kini menjadi legenda di Tanah Abang. Ia bertekad untuk mengakhiri ancaman itu sekali dan untuk selamanya. Bersama anak buah setianya, Bung Toman menyusun rencana licik untuk menjebak Raka dalam sebuah perangkap yang tak terduga. Ia tahu Raka punya kekuatan, tapi belum tahu seberapa besar ilmu Sangkuriang sebenarnya. Raka yang sadar ancaman itu mulai berlatih keras, memanggil ingatan tentang ajaran leluhurnya. Ia mengingat bagaimana Dayang Sumbi mengajarkan bahwa ilmu Sangkuriang bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga pengendalian jiwa dan pikiran. Dalam keheningan malam, Raka berdiri di atap rumah Mbah Bolot, memusatkan energi dan membiarkan dirinya menyatu dengan alam semesta, mencari keseimbangan. Tanah Abang yang semula penuh hiruk-pikuk mulai merasakan ketegangan. Bisik-bisik soal sekte dan ancaman baru mulai merebak. Warga yang tadinya takut kini bersiap mendukung Raka, menyadari bahwa pemuda itu adalah satu-satunya harapan mereka. Namun di balik dukungan itu, ada rasa takut yang mengendap, karena mereka tahu musuh kali ini jauh lebih berbahaya. Di sudut lain kota, anggota Panglima Hitam mulai mengincar keluarga Raka, mencoba memancingnya keluar dari persembunyiannya. Mereka menyebarkan ketakutan dan rumor untuk melemahkan mental pemuda itu. Raka merasakan beban berat itu, tapi di hatinya tumbuh tekad baja. Ia tidak akan membiarkan bayang-bayang kegelapan menguasai tanah kelahirannya. Dengan keris Sangkuriang di tangan dan semangat membara, Raka siap menghadapi gelombang badai yang datang menghantam. Perang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia tahu, jalan menuju kemenangan penuh dengan pengorbanan yang tak terelakkan. Suasana Tanah Abang berubah drastis sejak berita tentang sekte Panglima Hitam menyebar. Warga mulai mengunci pintu rumah dan toko mereka lebih awal, mata penuh waspada mengamati setiap gerak-gerik mencurigakan. Di tengah kegelisahan itu, Raka berdiri tegap di halaman rumah Mbah Bolot, memegang keris pusaka Sangkuriang yang berkilat redup. Ia tahu waktu untuk bersembunyi sudah habis, pertarungan sesungguhnya sudah di depan mata. Malam itu, suara langkah berat menggelegar di lorong-lorong pasar. Sekte Panglima Hitam bergerak cepat, mengepung rumah-rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian Raka dan para pendukungnya. Cahaya lentera dan kobaran api membuat bayangan mereka seperti makhluk-makhluk kegelapan yang siap menerkam. Di balik topeng, mata mereka berkilat penuh dendam dan nafsu akan kekuasaan. Raka memeriksa setiap sudut rumah Mbah Bolot dengan tenang. Ia tahu sekte itu tidak hanya mengandalkan jumlah, tapi juga ilmu hitam yang bisa mengacaukan pikirannya. Kita harus tetap waspada dan tidak boleh lengah, pesan Raka kepada beberapa pemuda yang setia membelanya. Di antara mereka, hadir juga Lila, gadis cerdas yang sejak awal membantu Raka mempelajari ilmu warisan Sangkuriang. Pertarungan tak terelakkan ketika sekte mulai menyerbu. Batu dan panah berterbangan,
Teriakan dan teriakan nyaring membelah malam. Raka menggerakkan kerisnya dengan lincah, setiap tebasannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, memukul mundur para penyerang. Namun jumlah mereka terlalu banyak, dan kegelapan semakin pekat merayap ke segala penjuru. Dalam kekacauan itu, Lila berhasil menyelinap keluar untuk meminta bantuan warga. Ia berlari sekuat tenaga melalui gang-gang pasar yang sempit, menembus kerumunan ketakutan. "Tolong, Raka dan kami diserang. Kami butuh bantuan," teriaknya sambil melambaikan tangan ke arah penduduk yang mulai berkerumun di ujung jalan. Seketika, suasana berubah. Penduduk yang semula takut kini berubah menjadi pahlawan dadakan, mengangkat kayu dan besi, menyerang balik sekte Panglima Hitam. Suara perjuangan bergema, mengguncang malam dan menggoyahkan kepercayaan sekte bahwa mereka bisa menguasai wilayah ini dengan mudah. Namun di balik kerumunan itu, Raka menangkap satu sosok yang menatapnya tajam dari balik bayang-bayang. Lelaki tua berjas panjang itu, pemimpin sekte, muncul dengan senyum dingin dan tatapan penuh penghinaan. "Kau memang kuat, anak muda, tapi belum cukup untuk melawan kegelapan abadi," ucapnya pelan namun menggetarkan jiwa. Pertarungan antara Raka dan pemimpin sekte itu terasa seperti benturan dua dunia yang berbeda. Dalam sekejap, pasar Tanah Abang berubah menjadi medan laga magis, di mana kekuatan kuno dan semangat juang rakyat bersatu untuk melawan bayang-bayang kegelapan yang mengancam. Takdir Raka sebagai pewaris ilmu Sangkuriang kini diuji di medan paling berat. Benturan antara Raka dan pemimpin sekte Panglima Hitam menghentak pasar Tanah Abang. Kedua sosok itu saling berhadapan dengan tatapan membara, seperti dua gunung berapi yang siap meletus. Keris Sangkuriang di tangan Raka berkilauan, sedangkan tangan lelaki tua berjas panjang itu memancarkan aura hitam yang menyesakkan dada. Ilmu Sangkuriang memang legendaris, tapi kau belum memahami esensi sebenarnya. Suara pemimpin sekte bergetar, menembus keramaian yang terdiam mendadak. Ia mengangkat tangan dan bayangan gelap menyelimuti pasar, membuat suasana menjadi mencekam. Warga yang tadinya bersemangat mulai mundur, takut akan kekuatan yang belum mereka mengerti. Raka mengatur nafas dalam-dalam, menahan rasa takut dan marah yang bergolak. Ia mengingat pesan Mbah Bolot, kekuatan sejati bukan hanya berasal dari ilmu, tapi dari hati yang tulus dan niat yang benar. Dengan tekad bulat, ia memusatkan seluruh energinya, menciptakan perisai cahaya biru yang memantulkan gelombang kegelapan. Serangan pemimpin sekte datang deras, seperti badai hitam yang melanda. Tapi Raka dengan cekatan menangkis, melesatkan tebasan keris yang berkilauan seperti kilat petir. Pertarungan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga medan spiritual, di mana setiap pukulan menggetarkan jiwa yang menonton. Di sisi lain, anak buah Bung Toman yang tersisa berjuang membebaskan diri dari kepungan massa. Mereka mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukan sekadar preman biasa, tapi kekuatan mistis yang jauh melampaui akal sehat. Ketakutan mulai merayap di hati mereka, menggantikan keyakinan semula. Dalam pertarungan sengit itu, Raka berhasil menggoreskan luka kecil di bahu pemimpin sekte. Sekte itu mengerang kesakitan, tapi justru marah besar. Dengan sorotan mata yang berubah menjadi api, ia mengeluarkan mantra yang mengguncang bumi. Listrik hitam menyambar ke arah Raka, memaksa pemuda itu untuk melompat mundur dengan tenaga yang tersisa. Pertarungan berlanjut ke puncak ketegangan saat Raka sadar ia harus mengeluarkan jurus pamungkas ilmu Sangkuriang. Ia mengambil napas dalam, menghayati setiap getaran energi dalam tubuhnya, dan dengan suara lantang berteriak, "Rawa Rontek." Sebuah gelombang cahaya memancar dari kerisnya, menyapu kegelapan dengan kekuatan murni. Pemimpin sekte terhuyung mundur, matanya membelalak kaget sekaligus marah. Suara gemuruh menyelimuti pasar, menandakan perubahan besar yang sedang terjadi. Warga kembali berkumpul, melihat Raka berdiri gagah di tengah medan laga, simbol harapan dan perlawanan atas tirani kegelapan yang menjerat Tanah Abang. Pasar Tanah Abang masih bergemuruh oleh gelombang cahaya yang memancar dari jurus pamungkas Raka. Gelombang energi itu mengusir kegelapan hitam yang selama ini menyelimuti jiwa para anggota sekte Panglima Hitam. Seketika, udara yang tadinya berat berubah menjadi ringan, memberikan harapan baru bagi para warga yang mulai keluar dari persembunyian mereka. Pemimpin sekte terjatuh tersungkur, napasnya tersengal dan matanya berkaca-kaca karena kekuatan murni yang baru saja ia rasakan. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan suara parau, ia berseru kepada anak buahnya agar mundur dan bersiap untuk strategi berikutnya.
Sekte itu seperti naga terluka yang siap melancarkan serangan pamungkasnya kapan saja. Raka berdiri tegap, walau tubuhnya mulai kelelahan. Ia tahu pertempuran belum usai, tapi semangatnya tetap membara. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan Tanah Abang, pikirnya dalam hati. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah warga yang mulai muncul dengan harapan dan keberanian yang baru. Anak buah Bung Toman yang tersisa mencoba mengorganisir diri, namun kepercayaan mereka mulai goyah melihat kekuatan Raka yang luar biasa. Mereka tahu, melawan pria muda ini bukan sekadar urusan premanisme biasa, tapi sudah menyentuh ranah mistis yang sulit mereka hadapi. Bung Toman sendiri menghilang di tengah keributan, menyusun rencana lain untuk merebut kembali kendali. Lila datang menghampiri Raka dengan wajah penuh kecemasan dan kekaguman. Kita harus mempersiapkan pertahanan dan mengumpulkan lebih banyak orang. Sekte itu pasti akan kembali dengan kekuatan lebih besar, katanya dengan suara bergetar. Raka mengangguk, menerima saran itu sambil menenangkan para pendukungnya. Di balik bayang-bayang, seorang pria misterius memperhatikan dari kejauhan. Dia bukan bagian dari sekte, tapi juga bukan orang biasa. Wajahnya tertutup topi, dan matanya menyimpan rahasia yang akan mengubah jalannya cerita. Pria ini mencatat setiap gerak-gerik Raka dengan penuh minat, seolah menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Suara azan subuh mulai berkumandang, menandai pergantian waktu yang membawa ketenangan sementara. Pasar Tanah Abang yang semula penuh hiruk-pikuk kini mulai tenang, namun awan gelap ancaman masih menggantung di langit. Raka tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai besok pagi, saat bayang-bayang kegelapan kembali menyergap. Dengan hati penuh tekad, Raka memandang langit pagi dan berbisik pelan, "Aku tidak akan membiarkan Tanah Abang jatuh ke tangan kegelapan. Aku akan berjuang sampai akhir." Harapan dan keberanian itu mengalir kuat, menghidupkan kembali semangat warga untuk bersama-sama melawan tirani yang mengancam kehidupan mereka. Malam turun dengan sunyi di Tanah Abang, namun ketenangan itu hanya topeng tipis yang menyembunyikan badai yang akan datang. Raka dan para pendukungnya sibuk mempersiapkan pertahanan, membagi tugas dan menguatkan mental. Wajah-wajah lelah menyiratkan ketegangan, namun tekad mereka lebih kuat dari lelah itu sendiri. Di sudut gelap pasar, seorang sosok yang dikenal sebagai Arman, salah satu tangan kanan Bung Toman, bergerak diam-diam. Namun bukan untuk bertarung, melainkan mengkhianati. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati markas Sekte Panglima Hitam, membawa pesan rahasia yang bisa mengubah jalannya pertempuran esok hari. Arman tahu betul bahwa Bung Toman mulai kehilangan kendali. Ia mencari peluang agar posisinya bisa naik dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun pengkhianatan itu bukan tanpa risiko. Jika terbongkar, nyawanya bisa melayang secepat angin malam yang dingin. Tapi ambisi dan rasa takut membuatnya tetap maju. Di sisi lain, Raka merasakan gelombang ketidakberesan. Intuisinya yang tajam seperti bisikan halus, memperingatkan adanya bahaya yang lebih besar daripada sekadar sekte dan geng preman. Ia mengajak Lila untuk berjaga malam bersama, sambil mencoba meraba-raba arah ancaman yang mengintai. Tepat saat tengah malam, datang kabar mengejutkan, pasukan Sekte Panglima Hitam telah mendapatkan informasi dari dalam tentang posisi pertahanan Raka. Serangan besar-besaran akan dilancarkan saat fajar, dengan kekuatan penuh yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Kabar ini membuat darah Raka dan kawan-kawan membeku. Namun di tengah situasi genting itu, datang pula sebuah kejutan. Seorang anggota sekte yang selama ini setia tiba-tiba berbalik membantu Raka dengan membawa peta rencana serangan musuh. Pengkhianatan Arman terbongkar lebih dulu oleh sekutu misterius ini. Informasi ini menjadi secercah harapan sekaligus pengingat betapa rumitnya permainan di dunia gelap Tanah Abang. Waktu terus berdetak dan detik demi detik menuju pagi, di mana perang besar akan dimulai. Raka berdiri di depan para pendukungnya, matanya menyala-nyala penuh semangat. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tapi untuk masa depan Tanah Abang yang bebas dari teror dan kegelapan, serunya dengan suara lantang yang menggema. Dengan tekad bulat dan strategi baru, mereka bersiap menyambut fajar yang membawa pertarungan penentuan. Di balik gelapnya malam, perang antara ilmu Sangkuriang dan kekuatan kegelapan semakin dekat ke puncaknya, siap menulis bab terakhir dari kisah murka yang membara di tanah pasar legendaris itu. Fajar menyingsing dengan warna merah membara, seolah langit pun menahan napas menyaksikan pertarungan besar di Tanah Abang. Raka dan para pendukungnya bersiap di posisi masing-masing, menguatkan barisan dan menyalurkan semangat juang yang tak tergoyahkan.
Pasar yang selama ini menjadi saksi bisu pertarungan kekuasaan kini menjadi medan sakral bagi perlawanan. Dari kejauhan, pasukan Sekte Panglima Hitam mendekat dengan penuh amarah dan dendam. Mereka membawa senjata dan mantra gelap yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi penduduk Tanah Abang. Namun kali ini, mereka harus menghadapi kekuatan ilmu Sangkuriang yang tak hanya hebat secara fisik, tapi juga mengandung energi mistis yang mampu menembus kegelapan. Pertempuran pecah dengan dahsyat, suara benturan senjata, teriakan, dan mantra berkumandang membelah udara pagi. Raka bergerak lincah, setiap gerakannya membawa serangan mematikan yang tak terduga. Ia menggunakan ilmu Sangkuriang bukan sekadar untuk bertarung, tapi untuk menaklukkan kegelapan yang membelit Tanah Abang selama bertahun-tahun. Bung Toman, yang selama ini bersembunyi, muncul di tengah medan pertempuran, memimpin serangan terakhir dengan penuh amarah. Namun, ia segera tersentak ketika kekuatan Raka yang luar biasa menyambutnya. Duel epik antara keduanya berlangsung, dengan setiap pukulan dan tendangan yang mampu merobohkan bangunan sekitar. Ketika Bung Toman mulai kehilangan tenaga, Raka memusatkan seluruh energi mistisnya untuk satu serangan pamungkas. Gelombang cahaya yang memancar dari dirinya menghempaskan lawan-lawannya, menyapu kegelapan dengan pancaran ilmu yang murni dan kuat. Suasana berubah hening seketika, seolah dunia pun mengagumi kehebatan pemuda itu. Bung Toman akhirnya terjatuh, tubuhnya tak mampu lagi bangkit. Dengan nafas tersengal, ia memandang Raka dengan rasa takut dan hormat yang campur aduk. "Kau, lebih dari sekadar preman," bisiknya sebelum akhirnya menyerah. Raka menunduk, bukan untuk mengejek, tapi sebagai tanda penghormatan atas pertarungan yang telah menguji keduanya. Warga Tanah Abang keluar dari persembunyian, menyaksikan kemenangan yang luar biasa ini dengan air mata haru. Mereka tahu, kebebasan yang kini mereka raih tidak datang tanpa pengorbanan, tapi dengan keberanian dan ilmu yang benar. Pasar Tanah Abang kembali hidup, tanpa bayang-bayang teror yang pernah menguasainya. Di tengah sorak-sorai dan kelegaan, Raka dan Lila berdiri berdampingan, memandang langit yang kini cerah. "Ini baru awal," kata Raka pelan. "Tugas kita belum selesai, tapi hari ini, Tanah Abang bebas." Dengan tekad dan harapan baru, mereka siap melangkah ke masa depan yang lebih terang dan damai.